Oke, sekarang kita mulai lagi di sini. Nomor satu apa? Aparat negara tidak diperbolehkan melakukan intimidasi kepada masyarakat. Kata intimidasi dalam kalimat tersebut dapat digantikan oleh kata-kata berikut, kecuali apa? Ya, intimidasi itu kita bicara ancaman, paksaan, gertakan, atau ya kekejaman. Jadi bisa semuanya. Tapi dalam hal ini ya kesalahan. Kesalahan itu bukan dari intimidasi ya. Oke, jadi dia itu nggak nyambung sama sekali atau tidak bersinonim di sini hitungannya. Oke, lanjut lagi di sini. Dua, suhu dan derajat keasaman menjadi indikator konsentrasi bahan-bahan kimia berbahaya yang terlarut dalam sungai. Oke, jadi kita bicara kata indikator. Ayo, apakah benar? D, pengukur. Jadi kalau ada soal seperti ini di PBU ataupun PBM, ya kita harus hati-hati. Kita harus lihat konteks gitu. D, B. Nah, ini kan ada variasi nih jawabannya. Ada variasi gini bagus coy. Oke. Suhu dan derajat keasaman menjadi indikator konsentrasi. Jadi kan di sini kan kata kuncinya adalah indikator. Oke, indikator dari apa? Dari ya bahan kimia berbahaya. Dari sini kita bisa tahu jawaban yang lebih tepat adalah petunjuk, bukan pengukur. Ngerti nggak? Bukan pembentuk juga kan indikator di sini konteksnya. Oh, ini indikator nih, ini petunjuk kalau misalkan ada bahan kimia yang ada dalam sungai. Jadi kalau kayak gini ini kita bukan mencari sinonim ya. Kalau kita bicara sinonim jelas pengukur. Tapi ini kan ada yang lebih tepat. Dia petunjuk konteks. Lagi-lagi kan. Di sini lihat konteks. Lihat konteks. Oke? Paham berarti ya? Jadi kita harus lihat konteks di sini. Berarti dalam hal ini jawabannya jelas. Jawabannya adalah petunjuk. Tiga, di bawah ini yang termasuk kalimat efektif adalah apa? Kira-kira apa nih yang menjadi ininya? Jawabannya nih, yang disebut efektif. Selalu gue bilang, kalau kita bicara efektif itu, dia itu yang pertama itu sesuai dengan EYD. EYD. Yang kedua, diawali dengan subjek dan predikat. Oke, kalau kita analisis, secara umum EYD itu benar. Tapi kalau kita analisis secara struktur kalimat, subjek predikat, kita bisa lihat di sini. Dalam musyawarah itu, dalam itu keterangan, kata hubung itu keterangan ya, dalam keterangan. Dalam juga keterangan. Oke, kegagalan proyek. Bisa nggak kegagalan proyek? Bisa nih, kegagalan proyek itu subjek. Ya kenapa kegagalan proyeknya? Karenanya ini kurang tepat nih. Kalau kita bicara logis nggak? Logis kok, logis. Cuma kan di sini kan kita bicara strukturnya. Strukturnya tidak logis. Dia ada subjek dan di sini ada keterangan. Harusnya itu subjek predikat. Jadi nggak mungkin jawabannya yang C. Meskipun tuh kata hubung. Jadi nggak mungkin di sini. Kalau kata hubung itu ingat ya, kata hubung itu, oke, atau konjungsi lah, konjungsi merupakan keterangan. Oke, sip. Kalau yang ini bisa nggak? Bisa. Subjek Budiman, ya. Siapa ingin menjadi, ya. Siapa yang ingin menjadi juara? Yang sengaja di sini ya. Siapa yang ingin menjadi juara? Ya si Budiman. Ngerti nggak? Yang ingin menjadi juara siapa? Ya Budiman. Budiman kenapa? Ingin menjadi juara. Gitu cara menjawab subjek predikatnya. Oke? Jawabannya. Simpulan isi paragraf tersebut apa? Ini simpulan yang sifatnya tersirat. Jadi lihat bagian akhirnya aja. Ini sifatnya tuh tersirat. Ayo, gimana? Selalu gue bilang dari itu tuh simpulan lihat bagian akhir aja. Dua kalimat terakhir, habis itu lu cari tuh. Kalau misalkan nggak ada, ya berarti dia sifatnya tersirat. Oke? Jadi gini, kemampuan bahasa memudahkan wartawan mencapai tujuan yang diharapkan. Coba kita lihat di sini. Kita baca perlahan. Penguasaan mendalam mengenai bahasa merupakan tolak ukur keberhasilan seorang wartawan. Kita bicara keberhasilan. Kemahiran bahasa wartawan akan memudahkan memanipulasi bahasa sesuai dengan tujuan ingin dicapai. Ya, pilihan kata yang tepat membangkitkan emosi pembaca. Sebaliknya, dapat menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan.
Ini bukan sebagai tujuan diharapkan ya. Kemampuan bahasa itu, nih yang bikin salah di sini. Oke, mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, wartawan pintar memanipulasi. Apakah pasti wartawan pintar manipulasi bahasa? Kurang tepat ya, kurang tepat. Kalau yang D, ada lagi? B, wartawan pandai mengolah. Kan di sini kan kita bicara di sini ya, penguasaan mendalam, iya, menjadi tolak ukur. Jadi kalau menjadi tolak ukur ini berarti kan menjadi keberhasilannya. Jadi di sini secara tidak langsung wartawan diharapkan, oke, terampil berbahasa. Ngerti nggak? Jadi dia kan bilang penguasaan mengenai bahasa tolak ukur keberhasilan nih ya. Secara nggak langsung kalau lo mau jadi wartawan, lo harus terampil berbahasa. Kenapa? Karena memudahkan lo nantinya. Tadi di kalimat terakhir, di bagian terakhir nih. Nah, ini jelas nih. Pilihan kata yang tepat membangkitkan emosi pembaca, sebaliknya menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan. Berarti kan di sini kita bicara keterampilannya. Ngerti nggak? Beda ya, kalau A itu harus menguasai di sini kan konteksnya secara tidak langsung diharapkan menguasai bahasa. Beda memang harus berarti sebuah kewajiban. Jadi yang mana jawabannya? Yang C, betul. Oke. Hari ini ayahmu akan pergi kemana tuh? Ke Manado. Ketika itu seluruh anggota keluarga tidak ada di rumah, ibu sedang di pasar, sedangkan anak masih sekolah. Ayahmu menitipkan kunci rumah kepada tetangga. Sesuai kebiasaan keluarga, jika salah satu anggota keluarga pergi dan tidak ada yang menunggu rumah, mereka cukup menulis pesan. Isi singkat sesuai ilustrasi tersebut adalah apa? Ayo, yang mana ini jawabannya? Coba kita lihat yang E. Kita lihat yang D. Hari ini ayah kemana ibu ke pasar. Perlu nggak dia itu menjelaskan ibu itu pergi ke pasar? Nggak perlu kan? Ya udah, dia kan cukup menjelaskan kalau saya ke Manado. Ngerti nggak? Nggak perlu menjelaskan ibu ke sekolah. Nah, nggak perlu kan? Ayah berangkat ke Manado, kunci rumah akan ayah titipkan. Akan itu sama sudah dititipkan beda nggak? Akan dan sudah dititipkan beda nggak? Akan dan sudah. Beda nggak menurut lo? Ayo, beda. Ini kan sudah dititipkan. Oke? Ini kan kita bicara pesannya. Pesannya kan berarti kalau lu ngasih pesan, oke, gue pergi ke Manado, ini udah gue titipin. Gitu. Oke? Ya, harusnya sudah dititipkan sudah dititipkan karena sudah pergi. Oke, konteksnya ya. Nah, ini jawabannya yang E, kunci rumah ya titipkan kepada tetangga jika ayah. Jika itu syarat. Jika itu kalau. Jika itu bisa iya atau tidak. Paham ya? Ngerti konteksnya ya? Ya kalau misalkan di sini kan dia udah pasti pergi kan. Berarti yang mana? Yang E ya. Oke. Sip. Kata kudapan berasal dari kata apa? Kudapan. Kudapan. Ayo. Ini agak gampang lah. Ya, kudapan itu snack ya. Tujuh apa? Kalimat berikut tidak efektif. Banyak, udah banyak, parah, boros. Ini nggak mungkin deh. Udah banyak, parah, pilih salah satu aja. Oke, boros. Oleh karena itu maka dua kata hubung. Dua kata hubung, nggak boleh bersamaan surat ini. Bukan bersama, bersamaan. Oke, salah. Ini udah adalah merupakan. Adalah dan merupakan punya arti sama. Berarti kan? Berarti yang mana? Yang E. Ngerti kan? Lama-lama juga biasa. Kalau ini salahnya harusnya bersamaan surat ini. Ini adalah dan merupakan. Pilih salah satu aja. Oleh karena itu, maka ini dua kata hubung. Terus, udah banyak para. Sederhana, umum, tidak berbelit ya kalimat topik ya. Tahu kan kalau mencari topik gimana? Trik dari gua? Apa? Masih ingat gak trik dari gua kalau mencari topik? Ingat?
Ya, yang banyak dibahas, yang paling sering disebut, yang paling sering disebut. Oke, kata ranking. Ranking itu peringkat ya. Berikut ini merupakan bukan kalimat kecuali, berarti yang kalimat. Ingat, kalimat itu dia harus ada subjek dan predikat. Oke, kalimat harus ada subjek dan predikat. Yang mana berarti? Coba kita analisis C ya. Berenang itu menyehatkan kita. Berenang itu menyehatkan. Udah cukup sampai situ. Tapi bisa sih, seminar untuk bertukar pikiran. A. Mendirikan perusahaan. Apa yang didirikan? Perusahaan. Ini nggak punya subjek berarti. Ini bisa sih C. Cuman ya udahlah, kita analisis dulu aja. Tergantung konteks lagi-lagi. Mendirikan, apa yang didirikan? Perusahaan. Objek. Oke. Tidak punya subjek. Oke. Tidak punya subjek. Dalam ruangan itu, dalam ruangan, dalam subjek. Oke. Tidak mungkin B. Seminar untuk seminarnya subjek, tapi untuknya keterangan. Ini nih, warna hijau tuh subjek ya kalau gue ya. Menelpon predikat. Oke, dengan keterangan. Dah, walaupun agak aneh sih sebenarnya kata-katanya. Ya udah, apa yang menyehatkan kita berenang? Harusnya berenang berenang menyehatkan kita atau berenang itu menyehatkan. Enough, menurut gue sampai situ aja. Oke, apa yang menyehatkan kita berenang itu? Jadi kalau lo mau mencari subjek itu, balik pakai pertanyaan apa atau siapa.